Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Arya Nugraha. Dan kembali kita di segmen layar rakit PC, dimana kali ini kita akan merakitkan PC untuk subscriber layar desktop dari Jambi. Ya, seperti apa rakitannya? Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian ini untuk support terus channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita bahas mengenai komponen-komponen yang kita gunakan untuk rakitan spesial kali ini. Langsung aja kita mulai. Ya, konsep untuk rakitan PC kali ini adalah full RGB dengan budget yang pastinya cukup tinggi ya, di atas 20 juta, bahkan di atas 25 juta sih sebenarnya. Nah, ini adalah PC yang cukup istimewa dengan kondisi komponen yang lagi mahal tentu saja, tapi kelihatannya masih bisa memberikan performance yang bagus dengan tentu saja estetika yang sangat dipentingkan untuk rakitan kali ini. Nah, untuk prosesornya kali ini kita menggunakan sebuah prosesor dari AMD. Ini prosesor kelas mid-range AMD yang masih cukup favorit, yaitu Ryzen 5 3600 ya, 6 core 12 thread dengan base clock 3,6 GHz dan boost clock auto 4,2 GHz. Ini adalah prosesor kelas mid-range yang salah satu terfavorit dan salah satu yang terbaik menurut saya yang ada di pasaran saat ini, dengan harga yang saat ini sekitar 3 jutaan ya. Kita dapat waktu sebelum merakit ini, kita beli ini dengan harga 3,1 jutaan, dan mungkin sekarang ada yang jual di sekitar 3 jutaan, dan mungkin harga terbaiknya dulu sempat 2,9 juta, tapi ya untuk kondisi saat ini sedang agak tinggi, sedang di atas 3 juta rupiah. Tapi ini prosesor yang punya price to performance termasuk yang salah satu yang terbaik di kelasnya lah ya, Ryzen 5 3600. Kita akan kembali gunakan prosesor yang satu ini. Kemudian untuk motherboardnya, nah ini adalah motherboard yang cukup istimewa dari Asus ROG Strix B450F Gaming 2 ya. Ini motherboard yang pastinya support untuk Ryzen 5 3600 dan sudah lebih dari cukup pastinya untuk bisa handle sebuah Ryzen 5 3600. Dan tentu saja ini motherboard yang punya berbagai macam fitur-fitur menarik ya, dan punya estetika yang bagus tentu saja karena ROG Strix ya. Nah, ini adalah salah satu pertimbangan tentu saja kita memilih motherboard ini. Selain tentu saja cocok untuk Ryzen 5 3600, juga dia punya estetika yang bagus ya, dan nanti juga akan cocok dengan VGA card yang kita gunakan ya. Nah, berikutnya untuk VGA card yang menarik di sini tentu saja kita gunakan seperti halnya motherboardnya tadi dari Asus. Tentu saja kali ini VGA cardnya juga dari Asus, yaitu Asus ROG Strix RTX 2060 ya. Ini adalah VGA card yang cukup istimewa ya, harganya memang masih cukup tinggi ya, belum normal seperti halnya dulu ya, dan ini kita dapatkan dengan harga yang masih cukup tinggi di sekitaran 11 juta lebih, 11,5 tepatnya. Namun demikian ya, meskipun harganya cukup tinggi, tapi ya sebuah Asus ROG Strix pastinya punya keistimewaan tersendiri dan masih cukup banyak dicari orang ya. Nanti kita lihat seperti apa performanya dikombinasikan dengan Ryzen 5 3600. Nah, kalau kalian nyari VGA ini, mungkin sekarang ada beberapa toko yang udah jual dengan harga yang sedikit lebih murah, karena memang kelihatannya tren VGA nih lagi cukup menurun ya, dan ya sabar sedikit mungkin akan bisa dapat dengan harga yang lebih murah ya. Ini untuk VGA cardnya. Kemudian untuk RAM, kita juga gunakan RAM yang cukup istimewa dari G-Skill ya, G-Skill Trident Z Neo ya, 2x8 GB ya, 16 GB kit 3200 MHz CL16. Ini pastinya RAM istimewa yang udah berkali-kali juga kita pakai di layar desktop, dan sudah terbukti tentu saja sebagai salah satu RAM yang punya kualitas yang bagus pastinya ya. Dan berikutnya SSD kita gunakan dari Adata, itu Adata XPG Spectrix S40G 256GB ya. Ini SSD yang RGB juga, punya heatsink RGB, jadi ya memang karena konsepnya full RGB, jadi SSD nya pun harus RGB gitu ya. Jadi kita pakai yang dari Adata ini yang 256GB saja untuk NVMe SSD-nya yang satu ini ya. Kemudian berikutnya untuk second storage-nya kita gunakan Seagate Barracuda seri 1TB ya, harddisk dari Seagate yang juga udah sangat sering digunakan di layar desktop ini. Dan power supply, nah power supply juga kita gunakan kali ini dari Corsair, yaitu Corsair CV550 80 plus bronze 550 watt. Dan ini adalah salah satu power supply kelas mid-range terbaik menurut saya ya. Jadi untuk handle sebuah 2060, saya rasa pakai ini saja sudah cukup ya. Harganya nggak nyampe 800.000 ya, sekitar 700 ya, di bawah 800 ribuan lah ya. Ini power supply yang punya performance yang sangat bagus ya,
dan cukup untuk bisa handle sebuah 2060 gitu ya, dengan 550 watt 80 plus bronze, dan dari brand Corsair yang pastinya terjamin kualitasnya ya. Dan berikutnya menarik lagi adalah sebuah CPU cooler ya. Nah, CPU coolernya ini adalah CPU cooler dari Corsair, yang ini mungkin kalau kalian perhatikan ini pastinya overkill untuk sebuah Ryzen 5 3600 ya. Tapi ya karena konsepnya, rakit PC-nya dengan konsep full RGB dan pengennya ini nih. Jadi kebetulan yang rakit kali ini pengennya pakai Corsair yang harganya cukup tinggi ya, 2,6 jutaan. Itu Corsair iQ H150i Elite Caplix. Ini adalah salah satu yang terbaru ya. Jadi CPU cooler IO water cooler terbarunya dari Corsair yang versi Elite Caplix ini. Dan kita akan coba lihat nanti performanya seperti apa untuk handle sebuah 3600. Ya pastinya sangat-sangat overkill ya, tapi ya nggak masalah karena memang ini lebih ke faktor estetika sih yang diinginkan oleh yang merakit kali ini di layar desktop ya. Oke, untuk CPU coolernya ini, dan berikutnya untuk casing ya. Kalau memang konsepnya full RGB, maka casingnya juga harus bisa menampilkan keseluruhan komponen. Kali ini kita gunakan dari Armageddon lagi, tapi kali ini Armageddon Nimitz TR8000. Kalau di rakitan yang lalu kita pernah pakai TR7000 yang sedikit lebih kecil dari ini. Kali ini kita pakai yang TR8000 yang punya size agak sedikit lebih gede dan tentu saja punya ruang untuk kabel manajemen yang lebih baik ya dibandingkan versi pendahulunya itu TR7000. Dan untuk mempermanis estetikanya pastinya juga kita harus tambahkan fan casing juga. Nah, kita tambahkan ARGB fan dari Aigo, yaitu Aigo DR12 Pro ya. Kita pakai 6 piece ya, 6 buah fan casing untuk tambahan di sini, dan tentu saja kita pakai controller juga supaya bisa diatur nyalanya supaya lebih menarik gitu ya. Oke, itu aja komponen-komponen yang kita gunakan kali ini. Seperti apa performance dari PC yang satu ini, langsung aja kita bahas.
Ya, berikutnya kita bahas mengenai editing performance dari PC rakitan kita kali ini ya. Gimana sih kombinasi antara Ryzen 5 3600 dengan RTX 2060 untuk menjalankan aplikasi editing. Nah, hal ini kita coba dengan menjalankan seperti biasa Adobe Premiere Pro CC 2020 ya. Untuk menjalankan aplikasi tersebut pastinya dengan spesifikasi yang kali ini kita bikin itu sangat-sangat lancar sekali ya untuk menjalankan proses editingnya. Di timelinenya sangat-sangat lancar sekali ya, tanpa kendala. Nah, bagaimana dengan proses encoding? Nah, ini kita coba encoding ulang sebuah video dengan durasi 16 menit 21 detik ya, seperti biasa dengan ukuran file 1910 MB, cukup besar ya. Ini adalah video 4K dan kemudian kita ekspor atau kita encoding menjadi 1080p untuk YouTube. Nah, ini membutuhkan waktu encoding sekitar 9 menit 28 detik atau sekitar 0,58 kali saja dari durasi videonya. Nah, ini termasuk pencapaian yang cukup istimewa saya rasa ya, dengan performance yang bisa dibilang termasuk menengah ke atas lah. Untuk PC editing pastinya juga PC ini cocok banget gitu. Lanjut ke pembahasan mengenai konsumsi listrik. Nah, bagaimana sih PC dengan performance yang tadi bisa dilihat secara gaming maupun editing cukup powerful. Nah, bagaimana dengan konsumsi listriknya? PC yang satu ini ya, PC rakitan kita kali ini yang memang konsepnya full RGB, itu pada saat kondisi idle ini rata-rata konsumsi listriknya sekitar 86 watt. Jadi tergolong agak cukup tinggi juga karena memang banyak sekali fan-nya di situ ya. Itu salah satu yang pengaruh juga ya pada kondisi idle-nya. Kemudian ketika gaming load seperti biasa kita coba dengan menjalankan Cyberpunk 2077 di sini. Nah, untuk kondisi gaming load dengan Cyberpunk 2077 ini rata-rata konsumsi listriknya itu adalah sekitar 305 watt ya. 305 watt untuk sebuah PC dengan performance yang seperti tadi. Saya rasa memang ya performance yang tinggi ini harus dibayar dengan konsumsi listrik yang cukup tinggi dalam hal ini ya, 300 wattan ke atas ini ya. Nah, bagaimana dengan biaya bayar listriknya? 300 watt itu atau 305 watt tadi rata-ratanya itu kira-kira kalau kita convert ke nilai rupiah, bayar listrik per bulannya berapa sih? Seperti biasa kita coba simulasikan dengan 3 kondisi ya. 3 jam pemakaian per hari, 6 jam pemakaian per hari, dan 12 jam pemakaian per hari. Nah, jika 3 jam pemakaian per hari dengan konsumsi listrik rata-rata saat gamingnya itu adalah 305 watt tadi, itu maka biaya bayar listriknya adalah sekitar Rp39.657 per bulan ya. Cukup murah lah saya rasa ya, dengan performance yang tadi teman-teman bisa lihat, dan tentu saja dengan spek seperti ini ya. Kalian bisa beli spek seperti ini PC-nya, otomatis bayar listrik 39.000 per bulan. Saya yakin yang ngerakit PC ini pasti juga sanggup bayar listrik seperti itu. Kemudian kalau 6 jam per hari ya, sedikit lebih lama bermain game tiap harinya, itu Rp79.314 juga masih cukup terjangkau. Nah, kalau 12 jam per hari kalian memang benar-benar seorang gamer sejati, satu hari main 12 jam setiap hari selama 1 bulan, maka biaya listrik per bulannya adalah Rp158.628. Nilai yang lumayan sih ya, bayar listrik Rp158.000 hanya untuk main game aja gitu kan. Belum bayar yang lain-lainnya untuk listrik elektronik kalian yang lainnya yang kalian gunakan. Lumayan juga, tapi saya rasa masih cukup reasonable dengan performance yang bisa diberikan, dan tentu saja kepuasannya punya PC seperti ini gitu ya. Oke teman-teman, itulah tadi rakitan PC kita kali ini, yaitu kombinasi antara Ryzen 5 3600 dengan RTX 2060 dari Asus, yaitu Asus ROG Strix RTX 2060, dimana secara performance tadi teman-teman bisa lihat bahwa untuk gaming pastinya ini bisa melibas semua game di resolusi 1080p pastinya ya, baik itu game-game AAA maupun untuk game-game e-sport, apalagi ya itu e-sport sangat-sangat enteng sekali untuk dihandle sebuah PC seperti ini ya. Dan bahkan saya rasa main sampai ke 1440p pun ini masih bisa ya, sangat-sangat capable juga. Dan naik sedikit ke 4K mungkin masih ya bisa lah, tapi tentu saja settingan grafiknya harus menyesuaikan tentu saja ya. Nah, secara gaming seperti itu, dan editing pun pastinya ini juga cukup menjanjikan ya, dengan sebuah Ryzen 5 3600 yang punya performance multi-threaded yang bagus, ditambah dengan sebuah RTX 2060 yang juga akan sangat membantu juga untuk proses encoding gitu ya. Jadi ini PC yang secara performance pastinya cukup lengkap, baik itu untuk gaming maupun untuk editing. Nah, di luar performance-nya tadi,
tentu saja yang utama karena rakitan PC kali ini seperti di awal tadi saya bilang, konsepnya adalah full RGB, dimana yang penting di luar masalah performance adalah estetika. Nah, karena memang ini PC mengutamakan salah satunya adalah estetikanya, jadi ya tentu saja harus sedikit spend budget lebih tinggi untuk menambah estetika supaya lebih menarik gitu ya. Dan komponen-komponen dipilih pun tentu saja di kelas yang agak-agak tinggi. Misalnya contoh VGA untuk seri 2060 ini agak tinggi yang diambilnya. Motherboard pun untuk chipset B450 ini yang seri yang tingginya yang diambil gitu kan. CPU cooler overkill ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Sebuah Corsair H150i Elite Capex untuk menghandle hanya sebuah Ryzen 5 3600 itu sangat overkill, tapi ya karena memang tujuannya estetika dan memang ya kepuasan. Lagi-lagi kalau merakit PC itu adalah kepuasan, gak cuma masalah budget ya. Mungkin bagi beberapa orang budget itu penting, tapi mungkin bagi beberapa orang lain ya saya yang penting puas gitu ya. Salah satunya ini estetikanya yang sangat-sangat diharapkan, yang sangat-sangat ditonjolkan di sini, sehingga yang ingin merakit di layar desktop kali ini pilih CPU coolernya dari Corsair langsung yang harganya 2,6 juta, bahkan hampir sama dengan harga prosesornya ya, yang sekitar 3 juta lebih sedikit gitu. Jadi menariknya ya tentu saja untuk rakitan PC kali ini adalah dari sisi estetikanya itu ya. Dan yang paling penting tentu saja kita masuk ke pembahasan budgetnya. Nah, untuk budget dari rakitan kali ini adalah cukup tinggi ya, seperti saya bilang tadi. Ini di atas 25 juta, tepatnya sekitar 2,6 sekian lah ya. Nanti mungkin untuk detailnya akan saya taruh di sini untuk detail budgetnya. Nah, budget seperti ini memang kalau kita lihat dengan kok pakai 2060, pakai Ryzen 5 3500 kok bisa segitu ya? Ya karena memang teman-teman bisa cek sendiri harga-harga komponennya seperti apa ya. Apalagi sekarang tentu harga komponen lagi sedikit tinggi juga ya. Itu salah satu penyebabnya. Ditambah memang ya faktor beberapa komponen yang memang untuk rakitan kali ini agak overkill untuk komponen lain yang digunakan, seperti ya tadi saya bilang I/O water coolernya salah satunya ya seperti itu. Nah, kalau kalian mau ngepres budget supaya lebih murah dengan performance yang kurang lebih mirip, tentu saja banyak yang bisa dipres dari PC rakitan kali ini ya, kalau memang mau optimasi budget gitu ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman untuk rakitan PC kali ini ya. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat teman-teman di rumah ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.